Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Video ini bakal membahas mengenai soal dan juga pembahasan tes wawasan kebangsaan atau TWK, yaitu mengenai materi NKRI. Ada soal dan juga ada pembahasannya ya, ini merupakan part 4. Oke, untuk CPNS maupun sekolah kedinasan, disimak biar lulus. Kalau ada yang kurang jelas boleh dikomen. Langsung aja di soal yang ini adalah nomor 3. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, pasal 1 ayat 4 berbunyi, A. Lambang NKRI yang selanjutnya disebut menjadi lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. B. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan karakter bangsa. C. Bendera NKRI yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. D. Bahasa NKRI yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Atau E. Lagu kebangsaan NKRI yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Oke. Agak susah ya kalau nggak hafal undang-undang kayak gitu. Undang-Undang Dasar 1945 yang 37 pasal aja, itu tuh banyak banget. Itu hebat kalau bisa ngapalin, apalagi undang-undang di luar Undang-Undang Dasar kayak gini. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang ditanya adalah pasal 1 ayat 4. Di soal, ini udah disebutin pasal 1. Berisi tentang ini. Yang ditanya adalah ayat 4-nya. Triknya adalah kalau di landasan yuridis, mau di undang-undang dasar maupun di aturan lain selain undang-undang dasar, biasanya tuh tanda baca, koma, titik itu merupakan pemisah dan juga konjungsi merupakan pemisah. Contoh nih, ada 1 koma, yang kedua ada dan, yang ketiga ada koma, terus ada serta. Itu berarti pemisah. Yang ditanya ayat 4 kan, kita hitung aja. Bendera berarti 1, bahasa berarti 2, dan lambang negara berarti 3, lagu kebangsaan itu berarti ayat 4-nya. Jadi jawabannya yang lagu. Yang lagu ada di E. Lagu kebangsaan NKRI. Ya, oke. Triknya tuh kayak gitu cara jawabnya. Gampang kan sebenarnya kalau tahu triknya. Oke, next ke soal selanjutnya. Ini penjelasannya. Penjelasan dari yang tadi kayak gitu. Untuk membuktikannya bab 1 Ketentuan Umum pasal 1. Undang-undang yang tadi kita cari ayat 4. Ayat 4 yang mana? Yang ini. Ayat 4 tuh lagu kebangsaan. Berarti benar kan jawabannya lagu. Oke? Itu trik. Tapi sebaiknya hafal sih. Jangan gunain trik. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada hakikatnya, manusia adalah sebagai zon politikon, yaitu manusia sosial yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hal ini dikemukakan oleh seorang filsuf yaitu A. Karl Marx, B. Cronenberg, C. Aristoteles, D. Plato, atau E. Socrates. Zon politikon merupakan istilah yang digunakan oleh Aristoteles ya, untuk menyebut makhluk sosial, nggak bisa hidup tanpa orang lain kayak gitu. Kata zon politikon itu merupakan padanan kata dari kata zon yang berarti hewan, zoo hewan, zon, dan kata politikon yang berarti bermasyarakat. Secara harfiah, zon politikon itu hewan yang bermasyarakat. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikedarkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan. Itu yang dimaksud
yang dimaksud oleh Aristoteles. Jadi jawabannya adalah yang C, Aristoteles. Sorry, di situ tipe. Soal selanjutnya nomor 5. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim karena mempunyai angkatan laut yang kuat dan wilayah perairan yang luas sehingga disebut kerajaan Nusantara pertama. Kerajaan yang dimaksud adalah A. Kutai, B. Pajajaran, C. Sriwijaya, D. Kerajaan Bali, atau E. Kerajaan Majapahit. Nih, Kerajaan Maritim Hindu-Buddha Sriwijaya, kekuatan maritimnya itu terbesar pertama di Asia Tenggara. Sriwijaya mengandalkan hegemoni kekuatan armada laut untuk menguasai jalur pelayaran, perdagangan, dan membangun pangkalan armadanya yang strategis untuk melindungi kapal-kapal dagang, memungut cukai, dan menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaan Majapahit. Kekuasaannya. Ini Sriwijaya ya. Sriwijaya itu adalah yang pertama. Karena dia nanyain yang pertama, jadi jawabannya Sriwijaya yang C. Sriwijaya se-Asia Tenggara. Pusatnya adalah di Bumi Sriwijaya. Kita kenal Bumi Sriwijaya adalah Palembang. Oke. Soal nomor 5, jadi jawabannya yang C, Sriwijaya. Kita ke soal selanjutnya, soal CPNS untuk TWK, tes wawasan kebangsaan nomor 6. Ekspedisi Pamalayu dikenal pada masa kerajaan Majapahit. Yang dimaksud dengan ekspedisi Pamalayu adalah Malayu daerahnya ya. A. Pengiriman tentara ke Melayu untuk usaha perluasan wilayah. B. Penyerangan ke Melayu untuk membebaskan tawanan. C. Ekspedisi yang dilakukan oleh prajurit Singosari untuk menghancurkan kerajaan Kediri. Enggak ya, bukan yang C. Beda bahasan lagi. Atau D. Ekspedisi yang dilakukan oleh Portugis ke seluruh Nusantara. Enggak juga. Pamalayu itu adalah, atau E. Penaklukan kerajaan Sriwijaya. Oke. Kata kuncinya adalah yang ada Melayu-Melayunya. Melayu-Melayunya yang ada di A, ada di B. Nih. Ekspedisi Pamalayu merupakan sebuah ekspedisi diplomasi ketenteraan atau tentara yang dilakukan kerajaan Singosari pada masa Raja Kertanegara pada sekitar tahun 1275 sampai dengan 1293 terhadap kerajaan Malayu, atau dikenal juga sebagai kerajaan Dharmasraya, atau dikenal dengan nama lain yaitu kerajaan Jambi di Sumatera. Ekspedisi ini dimaksudkan untuk memperluas wilayah ya. Jadi jawabannya adalah yang A, pengiriman tentara ke Melayu untuk usaha memperluas wilayah. Soal selanjutnya nomor 7. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Belanda untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan melakukan pelayaran hongi. Yaitu apa? A. Pelayaran untuk mencegah pelanggaran monopoli rempah-rempah di Maluku. B. Mendatangkan pedagang Belanda yang lebih banyak ke Indonesia. C. Melakukan pelayaran keliling seluruh wilayah Nusantara. D. Sistem yang digunakan untuk mengusir Portugis dan juga Spanyol dari wilayah Nusantara. Atau E. Melakukan perdagangan keluar wilayah Nusantara kemudian kembali lagi ke Nusantara. Nusantara di sini maksudnya Indonesia ya. Nah, pelayaran hongi atau ekspedisi hongi atau hongi tochten adalah suatu bentuk pelayaran serta pengawasan yang dilakukan pemerintah zaman VOC Belanda. Tujuannya adalah menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah, termasuk hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala atau cengkeh demi mengekalkan monopoli rempah-rempah di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Dari sini kelihatan kalau jawabannya adalah yang A, pelayaran untuk mencegah pelanggaran monopoli rempah-rempah di Maluku. Itu adalah ekspedisi hongi atau pelayaran hongi. Jadi jawabannya yang A. Oke. Soal terakhir nomor 8. Perundingan yang bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda dengan adanya pengakuan kemerdekaan yang nyata, penuh, dan tanpa syarat.
kepada Republik Indonesia adalah perundingan apa atau perjanjian apa? A. Perjanjian Renville. B. Perjanjian Linggarjati. C. Perjanjian Romroyen. D. Perjanjian Gianti. Atau E. Konferensi Meja Bundar. Nah, Konferensi Meja Bundar atau disingkat dengan KMB itu digelar pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November tahunnya 1949 ya, di Den Haag, Belanda. KMB digelar sebagai tindak lanjut dari perundingan Romroyen yang secara eksplisit hasilnya menandakan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Eksplisit. KMB ini tujuannya menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Indonesia ingin jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sungguh, penuh, dan tidak bersyarat kepada negara Indonesia Serikat atau NIS sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville. Jadi jawabannya yang E, Konferensi Meja Bundar. Soalnya ini persengketaan antara Indonesia dan Belanda dengan adanya pengakuan kemerdekaan yang nyata penuh tanpa syarat ke Indonesia. KMB ya, atau dikenal dengan perjanjian puncaknya. Kenapa? Karena kalau perjanjian pertama Linggarjati, Indonesia di Linggarjati itu hanya terdiri dari 3, Sumatera, Jawa, dan Madura. Terus habis Linggarjati Renville, perjanjian kedua Renville itu Indonesia terdiri dari Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera. Sedangkan perjanjian Romroyen adalah pengembalian tawanan perang. Sedangkan perjanjian Gianti itu adalah zamannya VOC. Gianti intinya lawannya VOC, kalau nggak salah Kerajaan Mataram melawan VOC. Itu beda masa, jauh sebelum Indonesia merdeka, sedangkan ini adalah setelah Indonesia merdeka. Jadi jawabannya yang E, KMB, Konferensi Meja Bundar. Oke, sekian, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.